Ya, kembali lagi duel panas akan terjadi di Liga Italia. Nah, setelah kita bahas tadi antara Torino melawan Lazio, kita lanjut ke video kedua yaitu Sampdoria melawan Napoli ya yang akan bermain nanti malam jam setengah 12 ya. Jadi untuk kalian yang ingin melihat atau menonton bisa langsung di video.com untuk siapa tahu yang disiarkan mungkin antara salah satu antara Torino atau pertandingan Sampdoria ya. Jadi kita akan bahas pertandingan Sampdoria melawan Napoli dan kita mulai dulu dari Sampdoria selaku tim tuan rumah ya. Sampdoria, oke, kita datanya sudah buka di Soccerway. Ini Sampdoria sekarang di peringkat ke-12 ya, lumayan jauh. Memang biasa ya di sini ya. Posisinya ya biasanya di peringkat-peringkat seginilah. 4 kali main, 1 kali menang, 2 kali imbang, 1 kali kalah ya. Poinnya 5 dan berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 3 dengan agregat gol plus 2 ya. Lalu Napoli ini sekarang di peringkat ketiga ya. Napoli ini peringkat ketiga, 4 kali main, 4 kali menang tanpa pernah imbang dan kalah. Berarti 4 kali sudah win streak. Mencetak 10 gol dan kemasukan 2. Agregat golnya plus 8 dan poinnya 12 ya. Oke, pertandingan kali ini tanpa perlu dibahas bahwa Sampdoria melawan Napoli dalam statistiknya ketahui ya. Kalau Sampdoria masih di peringkat bawah dan Napoli ini win streak ya, dan jika ini menang ya salah satu tim Italia yang dalam match kelima ini, giornata kelima ini ya hanya dia yang win streak ya. Inter dan Milan sudah mengalami hasil imbang ya, sama-sama sudah hasil imbang kecuali Napoli yang masih utang satu pertandingan melawan Sampdoria ini ya. Bagaimana prediksinya? Oke, ini sebenarnya pertandingan ini nggak terlalu bisa banyak dibahas, tapi aku mau mungkin lebih bahas ke Sampdorianya dulu ya. Karena Napoli saya kira udah tahu lah cara bermainnya di bawah Spalletti ya, kita udah tahu ya cara mainnya dan sangat luar biasa. Bukan ini dipegang sama Spalletti juga bukan tim kaleng-kaleng, sama kayak AS Roma ya, dipegang Jose Mourinho juga bukan kaleng-kaleng ya. Nanti coba kalau menarik saya akan bahas Roma lawan Udinese ya, tapi saya lihat dulu, sekarang kita fokus ke Sampdoria dulu ya. Sampdoria ini kan sudah lumayan terlalu bapuk ya, dalam arti kata 4 kali main 1 kali menang ya. Dari 4 pertandingan hanya 1 kali menang, 2 kali imbang dan 1 kali kalah ya. Tapi yang menarik di sini apa? Tim Sampdoria ini walaupun memang statistiknya masih boleh dibilang tim-tim yang belum bisa dikatakan persaingan yang cukup berat ya, dengan tamunya nanti Napoli ya, itu saya kira Napoli harusnya sesuai data dari Sampdoria ini nggak terlalu berat lawan Sampdoria ya. Tapi di sini saya ada beberapa hal yang bisa mengejutkan Napoli ya. Maksudnya Sampdoria ini mungkin bisa ada kejutan, yaitu apa? Tadi saya mau lihat ini home-nya ya. Sampdoria di home-nya. Oke, aku mau bahas dulu yang di home ya. Ini aku lihat datanya ya, bermain di kandang itu hanya sekali kalah aja lawan Milan ya di pembuka ya. Seperti kalian tahu kalau untuk mencetak kekalahan di laga pembuka atau laga pertama dimulai Liga Italia langsung ketemu Milan ya di kandang sendiri. Itu saya juga lihat mainnya Sampdoria, itu Milan juga kesusahan mencetak gol melawan Sampdoria. Karena apa? Ya kembali lagi Sampdoria bermain di kandang. Tapi saya kira untuk pertandingan pertama ini susah diprediksi. Karena apa? Ya ini first match lah. Ya. Lalu kita bahas yang di kandang aja ya. Itu Sampdoria ketemu Ternana. Ya, kita tahu bahwa Ternana juga ini Ternana. Oh, sorry, salah. Sampdoria ketemu Inter. Ya, bermain di kandang Sampdoria. Itu Inter bisa diimbangin 2-2. Ya. Aku sambil buka datanya ya. Jadi dalam 4 kali main itu bermain di kandang ya. Memang di first match itu kalah lawan AC Milan 0-1 di laga pembuka. Tapi kembali lagi dia menjamu Inter itu bisa ditahan imbang 2-2 loh ya. Dan saya lihat dulu statistiknya itu di mana Sampdoria melawan Inter ya. Aku mau bahas dulu kenapa bisa diimbangkan ya Inter ini. Itu Inter sempat unggul dulu di menit 18, lalu disusul lagi menjadi 1-1, lalu Inter mencetak gol lagi lewat Lautaro Martinez ya.
lalu akhirnya diimbangi lagi lewat golnya Augello ya, jadi 2-2 skornya, imbang di babak pertama semua golnya ya. Tandanya apa? Hati-hati Sampdoria bermain di kandang, dia bisa menahan Inter ya, dan memang kalah tipis 0-1 dari Milan ya. Dan saya lihat sendiri waktu itu memang sedikit Sampdoria mungkin sedikit kayak masih ya first match lah, wajar lah ya, belum bisa dia katakan Sampdoria jelek atau Milan bagus, belum bisa dikatakan seperti itu, karena biasalah ke pembuka ya memang banyak kejutan ya. Tapi kalau sudah mulai berjalan ke pertandingan ketiga, keempat, itu mulai bisa dilihat ya. Dan saya lihat ini Sampdoria dalam 3 pertandingan terakhir ya, itu belum pernah kalah ya. Jadi kalahnya hanya sekali di laga pembuka melawan Milan, sisanya belum pernah kalah, apalagi bermain di kandang, saya kira sangat kuat. Kemarin lawan Empoli menang 0-3 di kandang Empoli, Sampdoria ya. Kita tahu sekarang Empoli peringkat ke berapa? Empoli peringkat ke-11 ya, memang di atasnya satu lah, di atasnya satu. Kan Sampdoria peringkat 12 ya. Tapi kita tahu bahwa kelasnya Empoli dengan Sampdoria ya otomatis berimbang lah ya, tapi Sampdoria bisa menang 0-3 ya. Jadi gimana maksud saya prediksi nanti malam? Hati-hati karena Sampdoria saya kira di kandang kuat. Ya, kalau dari data itu di kandang kuat. Dan dari 3 pertandingan terakhir itu Sampdoria selalu mencetak gol tuh melawan Ternana ya, di apa ini di cup kali ya, itu mencetak 3 gol, melawan Inter mencetak 2 gol, melawan Empoli mencetak 3 gol. Tandanya lini depan Sampdoria on fire juga ya. Kalau dari data ini kita bisa lihat ya, dari 3 pertandingan itu 2 kali mencetak 3 gol dan 1 kali mencetak 2 gol ke kandang Inter ya. Lalu bagaimana dengan musuh nanti Napoli? Oke, aku mau bahas Napoli dulu ya setelah Sampdoria. Jadi Sampdoria ini intinya kesimpulannya kuat di kandang. Gimana dengan Napoli? Ya, Napoli itu kan sekarang di peringkat ketiga ya. Jadi tanpa pernah terkalahkan dan kemasukan hanya 2. Pertahanannya berarti bagus, dari 4 kali main hanya kemasukan 2 ya. Dan di tandang itu kita lihat ya, dalam 4 pertandingan terakhir di tandang itu Udinese, di kandang Udinese dibantai 0-4 sama Napoli ya. Lalu di kandang Leicester City ya, kemarin bermain di Eropa ya, itu setelah unggul dulu Leicester 2-0 loh, Napoli langsung bisa mengejar dan hasilnya bisa diimbangkan jadi 2-2. Itu di kandang Leicester City ya. Lalu di kandang sendiri lawan Juventus, oke. Lalu di kandang Genoa ya, di laga pembuka menang juga 1-2. Berarti tandanya apa? Di masalah tandang ya, Napoli bermain di luar stadionnya sendiri ya, keluar rumahnya, itu nggak ada masalah sama sekali ya. Lalu bagaimana prediksi Sampdoria dengan Napoli nanti? Nah, ini sebenarnya yang lebih diunggulkan, oke lah ya, secara statistik data itu Napoli sangat diunggulkan ya. Dalam arti kata harusnya Napoli bisa menang lah, ibaratnya di luar kacamata ya, ibaratnya harusnya Napoli unggul atau menang di pertandingan kali ini tanpa harus berbahasa basi. Napoli harusnya unggul karena dari data ini Napoli jauh lebih diunggulkan ketimbang Sampdoria. Tapi kembali lagi, Sampdoria ini juga terkadang ini menyusahkan tim-tim besar loh ya. Nggak jauh beda lah kayak Milan, walaupun menang 0-1 saya lihat pertandingannya itu alot, Sampdoria itu alot. Dan dia kalau ya kebanyakan memang kalau melawan tim lumayan ngincarnya counter ya. Dan Sampdoria itu nggak pernah main parkir bis dalam keadaan ketinggalan, walaupun dia sudah unggul, kalau masih ada waktu dia tetap bermain menyerang. Itu yang saya suka dari Sampdoria. Dan kali ini melawan Napoli ya, setelah Napoli sudah 4 kali win streak, Napoli sangat diunggulkan di pertandingan kali ini ya. Jadi kemungkinan besar untuk prediksi kali ini ya Napoli diunggulkan dengan kemenangan minimal itu 0-1 lah atau 0-2 untuk Napoli ya. Tapi kembali lagi, di match minggu-minggu ini Liga Italia ini banyak kejutan ya. Jadi pahit-pahitnya ya, prediksi pertama saya Napoli menang dengan skor kemungkinan tipis antara 1-2 atau kayak Roma lah ya, kayak Torino lawan Lazio lah, atau mungkin 0-2 gitu. Sama, prediksinya sama kalau sesuai data ya. Jadi Sampdoria Napoli itu ya Napoli menang 0-1 atau 1-2 lah, atau 0-2 kalau clean sheet. Ya, kemungkinan juga bisa clean sheet, bisa. Tapi Sampdoria kembali lagi saya ingatkan bahwa dalam 3 pertandingan terakhir dia selalu mencetak gol. Ya, anggap aja di pertandingan kali ini Sampdoria bisa mencetak gol. Ya, jadi presentasi saya itu ada 2 sebenarnya. Antara Napoli menang 1-2 atau imbang 2-2. Ya. Jadi prediksi mana yang saya paling kuat? Oke, kalau dari data ya, kalau dari data prediksi terkuat saya Napoli menang harusnya 1-2.
Kalau clean sheet 0-2 antara itulah ya. Tapi harusnya Napoli bisa unggul tipis lah, atau kalau clean sheet bisa 0-2 atau 0-1 lah. Pokoknya Napoli menang di prediksi kali ini dengan selisih gol itu minimal 1 lah kemenangannya. Bisa 2, bisa. Karena pertahanan dari Napoli yang saya katakan luar biasa di Liga Italia. Malah mengalahkan juga dari ya mungkin Inter Milan masih bisa bersaing lah di pertahanan. Tapi kalau lihat backnya Napoli itu lebih solid lagi. Karena apa ya? Karena kalau di Bali kita tahu sendiri ya, bersama Manolas ya, walaupun Manolas masih nggak terlalu bisa dibilang back yang bagus ya, belum bisa, tapi kalau Bali ya kita bisa tahu ya. Lalu Napoli juga dalam 3 pertandingan tuh minimal tuh mencetak 2 gol lah ibaratnya gitu ya. Jadi di partai ini tuh Napoli sedikit diunggulkan ya, kemungkinan menang mungkin kalau clean sheet itu 0-2 lah. Tapi ingat ya, di match ini banyak kejutan pasti ya. Jadi prediksi kedua saya itu imbang 2 sama, dan nggak ada prediksi ketiga deh. Saya kalau Sampdoria menang itu di luar dari prediksi data berarti ya, karena ini kan kalau saya kan bacakan sesuai data ya. Jadi Napoli akan menang di pertandingan ini itu minimal 0-1 atau 0-2. Saya kira harusnya bisa clean sheet melawan Sampdoria, kecuali kalau Sampdoria mencetak gol cepat ya. Napoli rajanya comeback juga lah di Liga Italia ini, lumayan bagus lah Napoli ya. Lalu prediksi kedua saya hasilnya imbang 2 sama. Kenapa saya bisa berkata imbang? Ya memang prediksi kedua saya walaupun hanya 40%, 60%-nya Napoli menang ya. Tapi hati-hati, kembali lagi di minggu ini banyak kejutan. Di Liga Italia terutama. Kalau Liga Spanyol seret gol ibaratnya gitu. Tapi kalau di Liga Italia itu banyak gol, tapi kadang tim yang lemah justru menang, kadang bisa comeback terjadi ya, yang tadi saya bahas di video Torino lawan Lazio. Ya, jadi kali ini prediksi saya ada 2. Yang pertama Napoli akan menang mungkin 0-2, dan kemungkinan juga Sampdoria jika pemain bagus akan mengimbangi Napoli dengan skor kemungkinan 2 sama ya. Jadi itu prediksi untuk pertandingan kali ini, dan prestasi tertinggi saya tetap Napoli menang. Memang kemungkinan mungkin 0-2 atau 0-1 lah, tapi harusnya bisa clean sheet ya. Walaupun saya tahu statistik Sampdoria selalu mencetak gol, tapi kayak saya kira dengan lawannya Napoli, dengan backnya Napoli, jika emang bermain semua ya backnya ya, kemungkinan harusnya bisa clean sheet ya. Lalu prediksi kedua saya ini akan imbang 2 sama, walaupun kecil kemungkinannya akan imbang 2 sama, tapi bisa terjadi ya, karena ini tergantung Sampdoria bagaimana nanti melawan Napoli. Kalau pertandingannya emang Sampdoria bisa memegang kendali pertandingan, mengendali position ball, yaitu calon-calon bisa seri gitu ya. Tapi biasanya Napoli yang biasanya melakukan ball position harusnya Napoli walaupun di kandang Sampdoria ya. Jadi itu prediksi aku. Kalian yang kembali lagi simpulkan bagaimana dan jalannya pertandingan, kalian juga harus nonton biar lebih enak untuk memprediksi pertandingan ini ya. Jadi itu aja ya data yang saya bisa bacakan antara Sampdoria melawan Napoli yang nanti bermain jam setengah 12 malam ya. Terima kasih, see you.